Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 ini hadir lagi mau membahas mengenai walek lagi di dalam ruangan RBW. Ingin mengutarakan lagi pertanyaan saudara kita karena ini sudah berapa lama ini baru saya sempat angkat ya. Mohon maaf ya saudaraku ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya saudara-saudaraku mengenai kenapa walek tidak mau bertambah di dalam ruangan RBW sedangkan sering menetas anak telur, sudah selalu terbang anak, tapi kenapa ndak mau nambah, maksudnya ndak mau nambah di dalam ruangan RBW. Jadi ini saya angkat lagi ya pertanyaan saudara kita yang beberapa hari yang lalu, karena saya sudah tulis di bawah kolom komentar. Tolong ya tunggu konten berikutnya, insyaallah ikuti saja kontennya. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah gimana cara kenapa bisa tidak nambah burungnya sedangkan anak sudah sering terbang, telur sudah sering menetas, maksudnya sudah berkali-kali. Nah itu. Jadi okelah saudaraku, sebelum saya lanjut ke konten tutorialku ini, tolong ditonton videonya sama ya, supaya ada pemahaman, ada ilmu bisa kita petik, namun sedikit kita harus syukuri. Gini saudara ya, walek itu di dalam ruangan memang sering sekali terjadi itu keluhan-keluhan di petani walek. Kenapa bisa walek tidak mau nambah di dalam ruangan RBW sedangkan sudah sering sekali netas telur, dan selalu terbang anak, tapi kenapa tidak mau nambah-nambah di dalam ruangan RBW? Nah, apa kendalanya? Nah, ini yang paling rumit, yang sering-sering ini dihadapi petani walek di lapangan, selalu nunggu gimana supaya cepat padat. Nah ini, jadi gini saudara ya, lanjut dari itu itu sebenarnya tergantung dari ruangan RBW-nya ya, tergantung di dalam ruangan RBW cara setting bagian dalam. Nah, jadi berulang-ulang saya utarakan mengenai populasi walek, karena kalau berbicara kenapa tidak mau nambah waleknya di dalam ruangan, berarti kita itu berbicara populasi walek, istilahnya perkembangan anak walek ya, kanakan. Teknik kan kemarin saya sudah bahas juga. Nah ini mirip tapi tidak sama, hampir mirip pertanyaan kemarin. Tapi memang ini sangat-sangat diperlukan saudara kita supaya bisa kita perhatikan di dalam ruangan RBW gimana caranya supaya walek itu bisa betah dan bisa ingat tempatnya, tempat kelahirannya. Ya. Ibaratkan kita kalau kita keluar daerah kita, kampung halaman kita, ibaratkan pergi merantau, pasti ingat tempat kelahiran kita. Biar kita kemana pasti kita ingat tempat kelahiran kita. Begitu juga walek. Jadi teknik gimana cara supaya walek itu bisa beradaptasi secepat mungkin. Nah itu rahasianya itu adalah harus dingin di dalam ruangan RBW. Ya, saya ulangi lagi ya. Di dalam ruangan RBW itu harus dingin, gelap, lembab. Suara panggil dengan suara dalam itu dioptimalkan ya. Jangan salah semua itu, jangan lari dari itu. Kalau bahasa itu memancing makanan tidak usah terlalu ini ya. Itu sebenarnya itu efek kedua bagi walek, pasti dia keluar. Dan ada juga pertanyaan di lapangan pernah juga saya dapat. Dia sudah pancing makanan, masukkan kotoran, tapi waleknya itu tidak mau juga nambah. Sama pertanyaan ini saudara-saudara kita di lapangan.
Ini keluhan, memang keluhan saya. Saya jempol ini saudara kita ini di lapangan pertanyaan ini sangat-sangat luar biasa. Memang singkat pertanyaan tapi mendalam isinya. Karena ini memang intinya bagi petani walek. Buat apa kita membangun kalau waleknya tidak mau nambah? Berarti kalau walek tidak mau nambah, berarti jangan harap ada sarang. Kalau sarang tidak ada, berarti kita tidak bisa panen. Tidak panen itu berarti kita tidak bisa menjual sarang. Tujuan kita membangun adalah hasil. Nomor satu, populasi. Melangkah dari populasi adalah waleknya cetak sarang. Berarti sarang banyak jadi, berarti banyak bisa kita panen, banyak kita bisa jual, ya. Nah, itu kita jual itu berarti sudah menikmati hasil jerih payah keringat kita, ya, jerih payah perjuangan kita selama kita membangun ruangan RBW, istilahnya bangunan walek. Memang saya akui saudara ya, itu mengenai di dunia walek itu tidak segampang itu ya, istilahnya tidak segampang itu membolahkan telapak tangan. Karena semua rata-rata keluhannya petani walek itu ingin cepat produksi sarang. Sedangkan sarang mau diproduksi, gimana caranya diproduksi sarang, cetak sarang kalau populasinya tidak mau berkembang. Istilahnya dia itu jalannya jalan rata, tidak maju, tidak pernah maju. Gitu-gitu terus, tidak ada perkembangan. Jadi memang wajar yang punya bangunan itu pasti jenuh, bosan menunggu karena tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan dia punya walek, tidak mau nambah populasi. Sedangkan populasi ini gimana caranya mau cetak sarang banyak-banyak kalau tidak ada populasi? Makanya saya bilang, gitu selalu saya utarakan ya. Tolong kalau bangunan sudah aktif, sudah on, jangan selalu diganggu-ganggu di dalam ruangan. Lepaskan walek itu beradaptasi, yang penting semua fasilitas bagian dalamnya sudah optimal. Ya. Maksudnya optimal itu sudah bagus semua, semacam kayak sudah itu mengenai kolam kalau sudah diisi air. Jadi itu intinya saudaraku, itu intinya, itu yang paling sulit memang. Ini yang paling menjenuhkan di petani walek ini. Makanya kasihan juga itu ya. Ini yang punya bangunan RBW di luar sana banyak yang mengeluh. Ini bangsa punya bangunan ini sudah menjelang 2 tahun sampai 3 tahun. Ada sarang tapi sarangnya kurang, begitu-gitu masih biji-bijian dalam, masih istilahnya masih berapa keping di dalam itu sarang. Gimana caranya mau bersarang kalau populasinya tidak mau nambah? Jadi jangan harap saudaraku sarang kita mau panen kalau tidak nambah populasi, sedangkan yang mencetak sarang ini adalah walek. Nah, itu. Jadi itu intinya ya, trinya itu yang paling kita itu perhatikan di dalam ruangan RBW, terutama itu bagian pinggir kiri kanan muka belakang ventilasi. Ini juga saya banyak sekali saya dapat ini ventilasinya ini kurang kurang memuaskan untuk walek, karena itu ventilasinya asal-asal pasang, tidak beraturan. Dia punya ukuran itu ventilasi semacam kayak pipa dia pasang itu pinggir, itu kan jalannya udara masuk. Itu banyak sekali saya dapat di lapangan itu asal pasang. Ukurannya dia punya RBW itu seumpamanya 5x15, ventilasinya hanya berapa biji. Pantasan waleknya tidak mau beradaptasi bagian dalam karena panas. Memang ada air di dalam tapi udaranya lagi, sedangkan udara itu adalah suhu. Air itu kelembaban. Mana selalu juga diganggu, dimasuki terus, selalu diganti-ganti suaranya,
salah sedikit ada teman-temannya dari luar tanya, oh ganti suaranya bang, ada saya punya suara begini bagus, ganti lagi. Tidak apa-apa diganti kalau suaranya bagus. Kalau saya tidak usah ya, cukup itu aja. Yang penting waliknya itu tidak terganggu, kelembabannya bagus, berarti waliknya nyaman di dalam. Begitu juga suhunya, ya suaranya sudah bagus. Kalau mengenai walik itu kelukesannya memang agak sulit dihadapi. Selalu saya utarakan, selalu saya berulang-ulang saya katakan walik itu menjenuhkan, membosankan. Kita menunggu itu sampai kapan waliknya banyak, ada lagi waliknya sampai kapan sarannya banyak dibikin. Dan jadi lagi sarannya lagi tidak optimal, maksudnya tidak berkualitas. Sarang-sarang berwarna semua, sarang kuning, sarang yang keren itu tidak putih. Jadi kita itu membangun walik itu istilahnya tidak ada kepuasan tersendiri, hanya karena keinginan. Makanya kalau membangun RBW itu usahakan betul-betul kita itu jangan mencoba langsung terjun, karena sudah ada niat sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita bekerja ya kerja terus. Ya, kalau setengah-setengah jangan harap, sedangkan kita kerja telaten, rajin belum tentu, apalagi kalau setengah-setengah. Jangan harap saudara-saudara ya. Jadi saya itu memberikan motivasi sama saudara-saudara saya di lapangan, petani walek, mengenai itu perkembangan populasinya di dalam. Perbaiki bagian dalamnya, tolong dirawat bagian dalam. Semacam parfum, tidak apa-apa kita parfum, tapi jangan sembarang parfum, kan ada itu parfum yang dijual. Lihat juga mana yang bisa kita beli parfum. Dan itu parfum, kalau tidak salah itu sweep ya, itu parfum, kalau tidak salah. Itu tidak apa-apa kita semprot itu sekali-kali, tapi tidak usah mengandalkan terlalu di parfum. Karena kalau bahasa parfum itu semua teman-teman kita, saudara kita yang sudah galau di lapangan, yang sudah menjenuhkan ini semua sudah banyak waliknya kalau mengunggulkan mengenai parfum, karena ada dijual. Tidak apa-apa kita semprot sekali-kali, tidak jadi masalah. Yang penting ada bau-baunya lah, tidak usah terlalu diunggulkan. Yang penting itu tadi nomor 1 itu, usahakan itu kelembabannya mencapai, karena keinginan walik itu dia, makanya walik suka sekali di goa karena itu dingin, bagus udaranya masuk. Ya, kelembabannya itu rata. Karena di gua itu rata kelembaban, tidak pernah lari. Beda kalau bangunan RBW, bangunan gedung rumahan, itu kadang lari. Biar kita pemasangan batu 1 sampai batu 2 susung itu batunya tetap tembus itu panas. Kalau terlalu dingin sekali juga tidak bagus juga, karena pernah saya bahas. Kapan terlalu dingin sekali itu bahaya juga, sasarannya seriti, burung seriti. Dengan itu yang kelelawar kecil. Dan menciptakan itu kecoa banyak, apalagi kalau jarang diperhatikan. Orangnya juga malas semprot bagian dalam, kecoa sudah bertaburan bagian dalam bangunan, tidak dihiraukan. Banyak saya lihat bagi saya saudara, banyak. Sebelum dia berhasil, dia menginginkan keberhasilan, sedangkan dia sudah mulai banyak walek tapi tidak diperhatikan lagi. Akhirnya baik serangnya juga itu kecoa di dalam itu, predator itu, hama-hama itu makan sarang, makan anak walek, tidak diperhatikan, dibiarkan saja begitu, karena dia sudah mengandalkan saya sudah banyak walek saya. Oh jangan, justru itu kalau sudah banyak burung walek di dalam, populasi sudah bagus, justru kita rawat. Kalau banyak kotoran di dalam, usahakan itu kotorannya di bawah itu, maksudnya tai walek itu dibersihkan, dikasih keluar, supaya waleknya juga di dalam itu bagus, tenang, sehat, dan sarannya juga bagus, berkualitas. Jadi populasi bagus, walek tenang, sarang juga begitu bagus, berkualitas, harga mahal, dan kita menjual itu puas, menikmati hasil. Itu yang kita inginkan. Selalu saya berulang-ulang saudaraku, selalu saya berulang-ulang.
mengenai populasi walet. Kalau anak itu tidak nambah, berapa kali sudah menetas telur, berapa kali sudah terbang anak, tapi gitu-gitu terus, berarti ada kekurangan di dalam ruangan RBW. Yakin saja. Kalau bahasa itu yang kita pakai. Kenapa teman-teman kita yang lain itu justru dia itu cepat nambah waliknya. Jangankan anak yang nambah, justru burung liar itu yang akan datang masuk. Double berlipat-lipat itu, bukan lagi yang anak nambah. Burung liar masuk di dalam, kalau ruangan itu tercapai keinginan walik di dalam ruangan RBW, di gedung rumahan walik. Ya. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, jangan sekali-kali menganggap remeh itu bangunan RBW, karena itu bangunan RBW itu sangat-sangat itu menunjang. Sangat-sangat banyak kelukesannya. Kelukesannya itulah tadi, kenapa tidak bisa nambah bang, sedangkan ini sudah berapa kali, maksudnya saya ulang ya, mohon maaf. Kenapa tidak bisa nambah walik saya bang di dalam ruang RB, sedangkan ini sudah berapa kali sudah menetas telurnya, maksudnya sudah berapa kali sudah lahir. Seandainya manusia itu sudah berapa kali sudah bersusun-susun itu anaknya, tapi tidak mau nambah-nambah, justru bisa jadi mengatakan kurang. Kalau tidak mau nambah itu berarti jalan di tempat, kalau kurang itu berarti pergi, kalau nambah itu berarti ruangannya bagus di dalam. Itu intinya. Cara mendeteksi bangunan di dalam ruangan RBW itu dilihat dari perkembangan kotoran dulu. Itu kotoran kita lihat dulu. Kalau kotorannya itu sudah mulai banyak di bawah sirip, di lantai maksud saya, berarti walet itu nambah populasi. Satu, dari kotoran kita pertama ya. Yang kedua, coba kita perhatikan bagian di atas itu sarang. Kalau sarang mulai banyak polesan, nggak usah jadinya dulu ya, nggak usah bilang sarangnya jadi, cukup itu polesan kita perhatikan dulu. Kalau sudah banyak polesan itu yang kayak lem dilengkehkan di papan sirip. Kalau papan sirip dia punya sirip atau cor, berarti populasi walet itu sudah disukai tempat itu. Itu yang dicari walet, bukan manusianya yang mencari, tapi waletnya yang mencari tempat. Ya itu saudaraku ya. Jadi diusahakan itu dioptimalkan bagian dalamnya semua. Itu yang diinginkan walet. Yang selalu saya mengatakan apa yang diinginkan walet, ya itu diinginkan, itu yang dicita-citakan walet, itu yang dikejar walet. Kalau ada di situ itu berarti dia di situ, dia tenang di situ, bikin sarang, bertelur, beranak, setelahnya menetas anak, terbang, dan itu nanti anak kalau enak di dalam pasti akan kembali di tempatnya, karena diingat di tempatnya nyaman. Oke lah. Saya kasih saran dan contoh ya. Kalau walet sudah lepas dari telur, sudah jadi dan walet dewasa masuk di tempatnya orang, namun dia ngikut di waletnya orang, saudara-saudara kita yang lain yang umpamanya bangunan yang lain, kalau lebih enak di tempatnya yang dibandingnya orang, akan dia keluar cari tempatnya sendiri, karena dia nyaman di tempatnya, karena terpenuhi apa yang diinginkan itu kanakannya. Begitupun juga induk itu panas dan dingin tetap dia kembali kalau induk. Hanya yang berbahaya ini, yang paling rumit dihadapi ini, kanakan walet, anak walet yang sudah terbang di luar, itu paling sulit itu kembali kalau tidak bagus bagian dalam. Nah ini keluhannya saudara, tidak jauh beda yang kemarin saya bahas ini, tidak jauh beda. Yang kemarin saya bahas itu kalau tidak salah itu walet lupa pulang, lupa tempatnya. Nah kalau ini pertanyaan ini gimana tidak mau nambah bagian dalam itu anak. Nah jadi hampir mirip tapi tidak sama. Jadi ini menyangkut juga ya, pertanyaan-pertanyaan memang sangat-sangat bagus ini pertanyaan saudara kita. Istilahnya sedikit tapi mendalam. Karena inti kesuksesan itu yang tadi. Gimana cara supaya populasi walet di dalam ruangan RBW, gedung rumahan walet, bisa produksi
bisa populasinya nambah terus. Dan begitu juga kalau banyak populasi berarti calon akan berhasil. Karena walik itu kalau lebih banyak walik di dalam lebih cepat perkembang biak, dan ada juga walik liar bagian luar itu masuk di dalam tinggal juga. Karena walik itu sukanya itu walik itu kalau ruangan itu bagus, dingin sejuk, udaranya suhunya bagus semua. Di dalam itu tidak selalu dimasuki, istilahnya diamankan, suaranya juga sudah bagus. Kan itu yang paling membahayakan walik kalau sedikit kita masuk lagi, apanya lagi mau dikerja di dalam. Padahal ini ruangan RBW ini bangunan ini sudah aktif. Karena orangnya tidak tenang, selalu apanya lagi mau diperbaiki di dalam. Rata-rata itu yang punya walik begitu, yang punya bangunan walik. Sedikit-sedikit apanya lagi mau diperbaiki di dalam. Padahal sudah aktif ini. Jadi itulah pikiran manusia. Bahasanya sudah ada 1 mau 2, sudah ada 2 mau 3. Tidak ada syukur-syukurnya. Jadi kita itu belajar bersyukur, itu intinya. Belajar bersyukur, sabar, bertawakal, berdoa, berusaha, bersyukur. Nah ini. Jadi oke saudaraku, karena ini sudah agak panjang-panjang lebar, itu tadi intinya kalau walik tidak mau nambah di dalam ruangan RBW begitu-gitu terus, itu tadi intinya kita coba perhatikan, kita praktekkan di dalam ruangan RBW kita. Kita pelajari di dalam ruangan RBW apa yang kendala sampai anak walik itu tidak akan kembali, tidak mau nambah. Begitu-gitu terus. Jadi kita harus pelajari, kita harus dalami di dalam ruangan RBW. Cukup saya itu utarakan semua apa yang saya alami di bangunan RBW saya. Begitupun juga yang binaan saya di luar sana yang sudah berhasil dan sudah menikmati hasil apa yang dia niatkan pertama, sampai dia sudah merasakan hasilnya, sudah menikmati hasilnya. Gimana caranya supaya saudara kita yang di luar sana bisa juga berhasil, bisa merasakan apa yang keinginan kita. Ya, karena tujuan itu kita membangun ada keinginan keberhasilan, itu intinya. Ya, tidak usah saya perdetail. Jadi okelah saudaraku, inilah singkat kata. Ini sudah agak panjang lebar ini karena ini sudah menjelang sudah hampir 23 menit saya berbicara. Jadi tolong saudaraku, kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Silakan tulis di bawah kolom komentar, ya. Silakan tulis di bawah kolom komentar kalau ada keluhan-keluhan di luar sana. Teman-temannya, saudaraku dimanapun berada, mulai Sabang sampai Merauke. Nah, makanya mudahan kita ini masing-masing belajar, masing-masing mendoakan, dan kita masing-masing berusaha. Kalau intinya kalau mau sukses harus itu. Jangan lupa berdoa ya. Nah, telaten. Jadi inilah singkat kata, saya ulangi lagi. Kalau mau ditanyakan tolong tulis di bawah kolom komentar, nanti saya jawab tulisan kalau pendek. Kalau panjang nanti saya jawab melalui konten tutorial saya secara berdetail, secara meluas, secara melebar supaya cepat paham. Yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang, dan perlu kita juga saring. Ya. Nah, itu saudara-saudaraku ya. Jadi mohon maaf ini karena saya manusia serba kekurangan. Yang sempurna itu hanya Allah. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.